Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada episode kali ini, aku akan sedikit dongeng berbagi cerita dari pekerjaan yang beberapa hari ini aku jalani ya. Aku dapat pekerjaan 4 unit motor, mulai dari NMAX, full set body NMAX, terus Vario Tekno 150 new, full body ya, full body ABS-nya. Kalau ABS sih body licinnya, kalau orang sini bahasanya body licin. Terus Suzuki Titan tuh motor bebek seperti Yo Arashi, Jupiter, tapi dia dari Suzuki, full body set licinnya semua, sama full set body ABS dari motor Beat. Dan pekerjaan ini datangnya bareng, terus permintaan bahan yang diaplikasikan minta bahan yang standar ya, maksudnya harga umum aja lah, bukan untuk kontes atau bukan penggemar, bukan. Ini intinya untuk motor harian aja. Dan kebetulan aku juga sekalian mau ngitung kos biaya, terutama kirkut yang dikeluarkan. Misalkan 4 unit motor ini kita keluarkan tuh bahannya perkiraan berapa untuk kirkutnya. Dan seperti halnya di video yang kemarin yang sempat saya kulik sedikit tentang clear coat, aku di sini kebetulan ada HS 200 yang masih segelan. Terus kalian aja uji coba. Kalau dari sisi harga kan HS yang paling murah yang kutemu itu ya masih ini, HS nya 1100 nya Nikon ya, kurang lebih di video kemarin 200.000 karena aku beli partai. Kemudian saya coba aplikasikan kepada keempat motor ini karena datang barengan. Rencananya satu hari itu kita langsung nembak 4 unit karena kondisi medianya lumayan masih bagus-bagus. Dan ternyata hari pertama ngerjakan itu nggak sampai 4 motor, hanya tercover 3 motor yang selesai. Jadi mau nggak mau itu pun sudah waktunya sampai malam. Akhirnya lanjut ke keesokan paginya ini lanjut lagi 1 unit motor dari Smash Titannya. Dan setelah coba saya hitung, ternyata untuk 4 body set full ABS dari motor yang tadi saya sebutkan di depan, itu clear coatnya dalam 1 liter HS 2100 itu masih sisanya kurang lebih ya nggak sampai 200 ml, kisaran mungkin 100 ml lebih sedikit dari 1 liter clear coat yang kita buka. Dan setelah kita coba hitung lagi, kalau misalkan anggap harga dari clear coat ini, anggap aja aku dapat harga distributor yaitu 200.000. Misalkan kita bagi 4, ketemunya per unit itu menghabiskan biaya untuk clear coatnya kisaran 50.000 rupiah untuk 1 unit motor dengan ketebalan clear yang ideal ya. Ada yang saya tembak 3 lapis, 2 lapis. Kalau dari segi hasil tak lihat ya wes iki layak banget lah kalau untuk kelas harian ya. Nanti teman-teman bisa ngelihat hasilnya di akhir video. Dan juga hasilnya pun yo nggak mengecewakan, malah yang punya itu seneng banget, senengnya tarifnya biasa kok, hasilnya kok seperti gini. Tentunya itu kan kepuasan tersendiri ya bagi kita. Dan coba kita bandingkan dengan misalkan kita beli clear coat tipe 41 ya, yang per kalengnya kemasan yang 250 itu yang sering beredar di pasaran, atau saya sering menyebutnya clear kacang goreng yang kemasannya kecil-kecil. Itu kalau kita lihat di harga pasar itu di toko di sini kisaran 45, 50, ada yang 55. Mungkin kita ambil enaknya aja di angka 50.000 ya. Dengan clear harga 50.000 untuk ngover, anggap aja di body NMAX yang mungkin agak lebar atau Suzuki Titannya, itu kalau kita pakai clear dengan jumlah clear 250 mili atau dalam tanda kurung clear yang tadi saya sebutkan, clear 41, itu nanggungnya bagaimana? Mau dapat lapisan yang agak tebal, clearnya kurang, misalkan kita pengennya tebal, mau nggak mau tetap harus beli 2, mungkin 2 kaleng ya, 2 kaleng kecil-kecil, itu sisa sedikit. Kalau kita nominalkan jadi rupiah, 2 kaleng kecil-kecil itu ketemunya 100.000.
dan masih tipe clear 41. Dan prosesnya pun misalkan pengen ngejar daging setebal yang tipe HS, itu mau nggak mau kita harus vlog. Jadi jenjang waktunya lebih panjang lagi prosesnya. Jadi di sini saya berbagi cerita ini hanya siapa tahu teman-teman bisa membuka wawasan dan pikiran, oh ternyata clear HS yang tipe 2100 ini kalau dipecah jadi 4 motor misalkan, ternyata masih ketemu harga yang kurang lebih sama. Kalau menurut saya malah lebih irit pakai clear tipe HS ya, tipe HS yang ini yang murah seperti gini. Makanya saya heran kok ada clear yang masih harga di ring harga sekitar segituan. Terus tekniknya bagaimana untuk mendapatkan atau untuk mencukupkan keempat bodi motor dengan tekniknya kurang lebih sama saja seperti halnya pembahasan yang sering kita bahas tiap hari itu, endingnya nanti ketemunya di sini. Aplikasi semaksimal mungkin, bahan seirit mungkin, caranya bagaimana ya, ada mungkin teknik aplikasi dan juga setting spray gun. Kita mulai dari setting spray gun misalkan, bagaimana caranya nembak angin dengan nembak clear dengan tekanan angin yang kecil di bawah 20 PSI itu bagaimana, berarti teknik aplikasinya settingnya di bawah 20 PSI, berarti teknik aplikasinya mungkin jarak tembak yang kita buat mepet, overlap yang kita buat rapi. Tentunya kalau misalkan kita buat atau pakai angin yang tekanannya besar, mungkin anggaplah di angka 30 PSI atau 27 PSI, atau bahkan mungkin di spray gun konvensional biasa ada yang pakai 35-40 PSI, tentunya semakin besar tekanan angin yang dihasilkan dari spray gunnya, mau nggak mau overspray dari bahan yang dikeluarkannya pun juga akan semakin boros. Makanya spray gun ini kenapa terus didevelop semakin canggih, itu tujuannya seperti ini, bagaimana aplikasi seirit mungkin dengan angin sebisa serendah mungkin, jadi untuk mengurangi overspray atau mengurangi clear yang mubadir terbuang sia-sia lah, sederhananya seperti itu. Dulu ketika aku buka usaha, awal-awal buka usaha cat seperti gini ya, pikiran saya yang terlintas itu, semakin banyak thinner berarti nanti clearnya akan semakin bisa mengcover banyak media, atau istilah bahasa Jawa ini babar, semakin thinnernya banyak semakin babar. Ternyata apa yang kita dapat kalau kita main pakai thinner yang over, misalkan di TEDS nya ini 412 misalkan, kita olor jadi 416 untuk thinnernya 6, ya memang ditembak langsung mengkilap, hasilnya pun juga langsung celing mengkilap. Tapi setelah 1 kali 24 jam kita malu melihat hasilnya, apalagi kalau sampai waktu seminggu, 1 bulan, 2 bulan, tambah malu lagi. Kenapa? Clearnya absorb. Setelah thinnernya pergi meninggalkan clear coatnya, yang tertinggal itu cuma sisa-sisa clear. Itu resiko paling ringannya. Resiko paling susahnya dan mengenaskan sering makan hati adalah ketika kita mendapati media yang bekas repenan, seperti halnya di video kemarin yang 3 kali repen. Misalkan kita pengen ngolor bahan, irit bahan, kita tambah thinner yang banyak, itu malah dapat musibah. Musibahnya bagaimana? Ditembak 1 kali lapis mungkin aman, di layer kedua didiamkan 10 menit aman, setelah jeda kurang lebih 30-25 menit keriting sampai dengan cecetnya. Itu saya dulu sering mendapati pekerjaan yang seperti itu. Jadi karena mungkin pola pikir yang salah, bahan nggak ngerti karakter bahan dan media, akhirnya malah yang pinginnya untungnya banyak malah rugi berlipat-lipat. Ini pengalaman saya.
Ketiap panel setiap motornya itu rata-rata tak tembak ada yang 2-3 layer ya, minimal 2 layer melihat isi kondisi. Dan untuk tekanan angin yang saya gunakan ketika main siang hari aku pakai angin 20 PSI tekanannya, tapi pas main malam hari aku main 19-18 PSI. Untuk missing ratio thinner semua pakai 10%. Jarak tembak teman-teman sudah bisa melihat sendiri tadi jarak tembak seperti apa. Dan sepertinya bahasan yang kedepannya bagus untuk saya bahas adalah warna metal gun pada NMAX ya. Warnanya kayak bagus, terus cat yang saya gunakan cat jenis NC. Jadi ini kabar gembira untuk teman-teman yang sering tetap main NC. Cara ngoplosnya bagaimana yo? Nanti stay tune terus di update selanjutnya. Tetap enek penasaran nih ya enggak? Oke, dan clear coatnya masih sisa ya. Sisanya ini paling kisaran 100-an lebih lah, 100 mili lebih, nggak sampai 250 tadi untuk semua unit motor ini. Kalau untuk pelek matic masih cukup sepasang, 1 kilo full 1 liter, sisanya segini untuk beberapa motor kan, NMAX, Vario, terus Arashi, lawan bitnya tapi nggak full set ya. Oke, berendam sek. Ini dan hasilnya untuk clear yang terakhir kali proses motor Suzuki apa ini, Arashi, full set body. Ini yang bit sudah kita pasang ya, bitnya bodi licinnya saja, bitnya seperti gini bit. Terus ini yang Vario Tekno rencananya hari ini mau dipasangi sore ini. Dan itu yang NMAX nya, nah itu NMAX nya masih dipasangi plat nomor. Oke, dan sekian dari saya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Sampai ketemu dengan tema selanjutnya tentang warna pada NMAX.